Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanifah Zahra, Prodi Perpustakaan Universitas 11 Maret. Ini saya akan memberikan tutorial Slims 8 Akasia. Langsung saja, yang pertama saya akan memberikan tutorial mengenai instalasi Slims 8 Akasia. Jadi pertama-tama sebelum kita melakukan instalasi Slims, kita mempunyai file ini Slims 8 Akasia Master. Ini saya udah downloadnya. Nah, kemudian kita ekstrak filenya, ini sudah saya ekstrak. Kemudian filenya ini kita copy paste, kemudian kita masuk ke exam, folder exam. Nah, kemudian kita ke htdoc, kemudian kita kopas. Nah, ini saya sudah kopas sebelumnya. Ini filenya tadi Slims 8 Akasia Master. Nah, kemudian selanjutnya kita rename. Saya akan menggunakan nama Slims 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Nah, sebelum kita masuk ke localhost phpMyAdmin, kita aktifkan dulu examnya terlebih dahulu, yaitu apa aja sama MySQL-nya. Ini sudah saya start. Nah, kemudian kita masuk ke localhost phpMyAdmin, kemudian kita membuat basis data. Saya menggunakan nama Slims 1, kemudian buat. Nah, ini sudah terbuat. Kita masuk ke hak akses, kemudian tambah pengguna. Ini username-nya saya menggunakan Slims 1, kemudian ini hostnya localhost, kemudian kata sandi saya menggunakan 12345. Sama, ini diulang lagi 2345, ini tidak usah diisi. Kemudian ini hak akses globalnya ditentang semua, pilih semua, kemudian kiri. Nah, ini sudah pengguna sudah ditambahkan. Kemudian kita masuk ke tadi localhost Slims 1. Nah, ini kita akan melakukan install. Let's start the installation. Kemudian you install. Nah, ini database hostnya localhost, tetap localhost. Kemudian ini database name-nya tadi kan Slims 1, kemudian ini juga Slims 1, kemudian tadi passwordnya 12345. Kemudian kita yes. Ini kita tulis admin, ini juga admin. Next. Nah, ini kalau sudah gini berarti sudah. Kemudian kita oke. Nah, ini berarti sudah terinstall. Selanjutnya adalah migrasi data bibliografi. Memindahkan data bibliografi dari Slims lama ke Slims yang baru. Nah, melalui phpMyAdmin. Nah, kita masuk ke phpMyAdmin-nya, kita buka Slims yang baru saja diinstal. Itu ini Slims 1. Nah, ini
dipilih semua, kemudian dipilih semua tetapi MST servernya tidak, jadi kecuali MST servers. Nah, kemudian pilihan kita hapus. Nah, ini. Kemudian kita masuk ke database yang Slims lama. Itu database-nya namanya dashboard 2. Ini sama, kita pilih semua kecuali MST server, kemudian dengan pilihan kemudian kita ekspor, kirim. Nah, kemudian kita kemudian kita ke database yang baru saja kita install, itu ini Slims 1, kemudian kita impor. Nah, choose file download yang tadi ini, dan kemudian ini kita formatnya SQL, kemudian kita kirim. Ini impor telah berhasil. Nah, kemudian kita masuk ke yang tadi. Nah, ini bukunya sudah masuk, datanya sudah masuk ke Slims yang baru saja diinstal, yang Slims baru. Kemudian untuk cover-covernya biar terlihat, itu kita masuk ke ini htdoc yang Slims lama. htdoc yang Slims lama itu namanya Hanifah Zahra. Ini masuk ke image. Nah, kemudian pada doc ini kita copy, kemudian kita copy paste di yang Slims lama. Image, kemudian doc. Nah, ini kita paste. Nah, udah. Kemudian kita, nah ini sudah terlihat cover-covernya, cover bukunya. Selanjutnya adalah pengaturan sistem. Saya akan mengedit sistemnya, yaitu pertama itu masuk ke ini sistem, kemudian ke pengaturan sistemnya. Nah, ini nama perpustakaannya, saya menulisnya ini nama perpustakaan Universitas UNS Library, kemudian nama tambahannya itu menggunakan ini Universitas 11 Maret, kemudian bahasa aplikasinya menggunakan bahasa Indonesia. Ini bisa kalau mau Inggris juga bisa, tapi ini saya menggunakan bahasa Indonesia untuk memudahkannya. Kemudian ini ada jumlah koleksi yang ditampilkan hasil pencarian OPAK. Ini di halaman depan OPAK itu akan menampilkan koleksi yang ditampilkan itu berapa. Nah, ini saya memilih 20 saja. Kemudian tampilan judul terpilih di halaman OPAK, ya. Kemudian pengembalian itu dimungkinkan, cetak di sirkulasinya cetak, kemudian perubahan manualnya tidak mungkin, mengabaikan ini tidak mungkin, abaikan perlindungan dan kala libur tidak mungkin. XML opaknya dimungkinkan, kemudian ini hasilnya juga dimungkinkan, kemudian
Izinkan pengunduhan berkas opak. Diizinkan itu untuk berfungsi untuk mengunduh berkas yang ada di opak. Kemudian ada sesi masuk berakhir itu ada 7.200 detik. Jadi sistemnya ini beroperasi selama 7.200 detik. Jika udah 7.200 detik maka otomatis akan keluar. Kalau mau menggunakannya harus login lagi. Kemudian ada penyediaan barcode, visitor limitation, sama ini time visitor limitation, simpan pengaturan. Nah, pengaturan disimpan, oke. Nah, nanti hasilnya itu akan di sini. Terus kemudian nanti akan masuk di sini di UNS Library yang tadi yang nama perpustakaan itu nama tambahannya ini Universitas 11 Maret. Terus tampilan buku yang tadi ini ditampilkan ada 20 buku yang ditampilkan di opak seperti itu. Kemudian saya mau mengedit konten sistem ke konten informasi library-nya. Ini kita masuk ke library information, kemudian kita sunting terlebih dahulu. Nah, ini judul kontennya informasi perpustakaan, dan ini berita atau bukan itu tidak, karena ini bukan berita. Kemudian ini bisa diisi. Kemudian selanjutnya deskripsi kontennya ini bisa diisi. Nah, ini saya sudah menulisnya, jadi tinggal dikopas aja. Ini di informasi perpustakaan. Langsung saya kupas, saya masukkan ke ini. Ini. Nah, sudah. Kemudian diperbarui. Nah, kemudian saya akan menambahkan berita perpustakaan. Ini berita, iya. Kemudian saya mau kasih news. Nah, ini juga saya akan kopas dari yang udah saya siapkan. Ini. Kemudian paste di sini. Nah, udah, kemudian oke. Nah, kemudian untuk mengetahui untuk mengecek yang udah diedit tadi, sistem yang diedit tadi, itu kita ke opak, kemudian di sini. Nah, ini tadi kan kita edit info perpustakaan, kita klik maka yang kita edit tadi muncul seperti ini. Kemudian yang di warta perpustakaan. Nah, ini kan ada tadi kita mengedit berita perpustakaan. Lanjut membaca. Ini update penghentian sementara seluruh aktivitas di perpustakaan UNS. Seperti itu. Selanjutnya saya akan melakukan setting kartu anggota. Nah, ini kita masuk ke keanggotaan, kemudian ke kartu anggota. Nah, ini kita pengaturan di sini dalam cetak kartu anggota. Nah, sebelumnya kita harus menyesuaikan mengganti backgroundnya, disesuaikan logonya seperti itu. Dan saya sudah menyiapkan file, sudah mendownload dan saya edit sesuai dengan ukurannya.
Nah, tinggal kita kupas, kemudian kita copy paste di Datadog yang Slims. Nah, ini kita masuk ke files, kemudian pada member card. Nah, ini kita tempelkan saja. Nah, terus kemudian kita sesuaikan dengan nama-nama yang ingin ditampilkan di kartu anggotanya. Jadi kita masuk ke Slims-nya, kemudian pada setelan kartu anggota. Nah, ini pada on-site image ini kita tadi kan namanya background. Jadi kita sesuaikan background, dan ini juga background. Jadi tinggal kita sesuaikan. Dan ini tadi logonya itu namanya logo 1. Kemudian pada ini kita kasih judulnya kartu anggota KKN. Kemudian ini kita tulis Universitas 11 Maret. Kemudian pada ini juga sama, tulis ini pada back header yang di belakang. Kemudian ini sama ya, Universitas 11 Maret. Nah, kemudian pada city name kita masukkan Jakarta. Kemudian library manager, kepala perpustakaannya. Kemudian library name ini saya sudah menyiapkan ini, jadi tinggal kita kopas aja, memudahkan agar tidak kelamaan. Nah, ini librarian ID bisa kita misalnya saja. Kemudian ini untuk stem file. Stempel itu tadi foldernya, stemnya itu namanya stem 1. Nah, ini bisa kita sesuaikan stem 1. Kemudian signature tadi tetap sama. Kemudian untuk ini peraturan yang di belakang kartu ini saya juga sudah menyiapkan, jadi tinggal kita pas aja. Kemudian yang ini sama, tinggal kita kopas, sesuaikan sendiri. Kemudian alamat websitenya ini ya, ini emailnya. Kemudian ini websitenya. Ini websitenya.
Dan ya, kemudian kita simpan pengaturan. Nah, setelah tersimpan, oke. Nah, kemudian kita cetak kartunya. Kita pilih terlebih dahulu 6 cards. Nah, kemudian tambahkan dalam antrian. Oke. Kemudian cetak kartu anggota. Nah, ini sudah bisa. Ada 6, 1, 3, 6. Kemudian kita print. Nah, ini kita taruh di aja, dan ini LS misalnya, kartu anggota. Nah, nanti ini akan ada PDF-nya. Nah, di sini ntar sudah tersimpan di. Nah, tadi kan kita, ini kita tadi menyimpannya di sini. Apa tadi udah di rename ini. Nanti kalau ini dalam bentuk PDF, nanti tinggal disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Ini hasilnya dalam bentuk PDF. Seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan install plugin barcode. Nah, ini kita menggunakan tutorial ini yaitu yang pertama tuh ada filenya, kemudian diekstrak terlebih dahulu. Nah, setelah diekstrak kita tutorialnya copy item barcode generator logo.php ke bibliografi, modulus bibliografi. Jadi ini kita copy terlebih dahulu. Nah, kemudian kita paste di sini admin, kemudian modules, kemudian pada bibliografi. Kita paste. Nah, ini. Kemudian langkah selanjutnya tambahkan script ini. Nah, ini kita copy dulu, kemudian pada admin template pada print setting template print setting .ing-nya kita buka, kemudian di yang terakhir ini ya. Kemudian selanjutnya timpa copy setting.php dalam modules bibliografi. Ini setting.php ke dalam modules bibliografi.
Kemudian setelah itu buatlah submenu. Pada menu bibliografi, cara menambahkan skrip di bawah ini. Pada file submenu di bibliografi submenu menu bibliografi pada bagian bagian bawah sendiri. Copy ini pada bagian bawah sendiri. Kita save. Kemudian login lah. Ini login. Kita coba di login sebagai admin. Kemudian pada bibliografi, nah ini sudah terdapat print label logo warna. Nah ini bisa kita tambahkan buku, 6 buku. Misalnya kita tambahkan antrian. Sebelumnya kita ini dulu, setting dulu. Ini pada barcode ini kita ubah sesuai dengan perpustakaan kita. Kemudian ini bisa diganti juga sesuai dengan bahan. Kemudian ini alamatnya di Jakarta misalnya, Jakarta gitu, ini alamat. Jadi simpan pengaturan, oke. Kemudian ini udah saya centang banyak 6 buku. Lanjut. Tambah ini misalnya ini ternyata tidak terjadi, tentang menjadi yang pertama aja. 6 buku. 6, 1, 2, seperti ini. Kemudian tambahkan dalam antrian
kemudian cetak barcode terpilih. Oke. Nah, ini sudah. Ternyata cuman ini ya. Selanjutnya saya akan melakukan install plugin kartu bebas pustaka. Nah, jadi sebelumnya saya sudah ini mendownload ini, mengekstrak filenya ini yang dalam bentuk RAR, kemudian kita ekstrak. Nah, kemudian ini saya masuk ke tutorialnya. Nah, langsung saja yang pertama itu menempatkan file freeloan ini ke modules membership. Nah, ini di copy kemudian ke kartu membership admin, kemudian modules, kemudian ke membership. Nah, ini kita paste. Nah, di sini. Kemudian selanjutnya copy paste file gambar logo 1 PNG dan TTD-nya itu ke files. Ntar ya, files. Kemudian TTD-nya juga. Kemudian langkah selanjutnya adalah backup atau rename print setting INC menjadi setting asli yang terdapat pada direktori template, admin template. Jadi kita masuk ke ini, kemudian ke admin template. Nah, pada print setting INC asli, rename ini asli. Kemudian kita enter. Nah, langkah selanjutnya adalah kita letakkan print setting INC pada admin template ya, yang terdapat di sini. Ke admin template. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita rename bagian menu PHP menjadi submenu asli yang terdapat pada membership.
eh, admin modus, admin modus membership. Nah, pada submenunya ini kita rename jadi menu asli. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah letakkan submenu dan kartu bebas pustaka pada direktori membership. Jadi ini menu pada membership. Nah, sudah. Kemudian kita lihat di nya. Nah, ini sudah terdapat. Nah, coba kita ini nasihat, tambahkan dalam antrian Nah, mohon maaf, dalam kartu bebas pustaka ini logo dan tanda tangannya tidak bisa muncul karena terjadi kegagalan dan saya belum bisa menemukan kesalahan tersebut. Kemudian saya juga sudah menginstal plugin yang kotak saran itu, tetapi juga tidak dapat berfungsi dan terjadi kegagalan. Selanjutnya adalah pada keanggotaan. Saya akan membuat tutorial pada pengguna sistem. Jadi yang pertama itu kita ke sistem, terus kita pada kelompok pengguna, kita tambahkan kelompok penggunanya terlebih dahulu, yaitu tambah kelompok baru. Kemudian pada ini pustakawan pengadaan. Nah, pada pustakawan pengadaan ini saya akan memilih hak istimewanya itu adalah bibliografi, kemudian master file, kemudian pada inventarisasi, kemudian pada pelaporan. Nah, terus langsung disimpan aja. Nah, kemudian setelah itu saya akan menambahkan pustakawan pengolahan. Nah, pada pustakawan pengolahan ini ada bibliografi, kita centang bibliografi, kemudian sirkulasi. Nah, setelah itu master file, setelah master file, kemudian ada pelaporan. Dan kita simpan. Nah, setelah itu tambah lagi pustakawan keanggotaan. Nah, pada pustakawan keanggotaan ini saya memilih pilih yang pasti keanggotaan, kemudian master file, kemudian ada sistem,
Kemudian ada pelaporan. Nah, sudah. Nah, kemudian saya akan menambahkan, setelah ini akan menambahkan pustakawan dan pengguna sistem. Langsung tambah pengguna. Ini aja. Shirin. Kemudian nama aslinya Shiren. Kemudian ini pustakawan, keanggotaannya pustakawan, kemudian usulnya itu emailnya adalah @gmail.com. Kemudian ini Facebooknya misalnya Kiren. Nah, ini selanjutnya ini bisa diisi sesuai dengan yang inginkan, ya tergantung ini apa aja, ini bisa diisi sendiri. Kemudian ini foto pengguna, ini media sosial ya teman-teman, ini media sosial Facebook, Twitter, bla bla bla, ini bisa diisi sendiri, bisa disesuaikan. Kemudian ini ada foto pengguna. Nah, foto penggunanya kita ambil dari ini. Nah, udah. Kemudian kelompok penggunanya ini kelompok pustakawan pengadaan. Kemudian kata sandinya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini sandinya 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama, kata sandi baru, kata sandi konfirmasi kata sandi. Jadi ini sama ini harus sama. Kemudian kita simpan. Nah, sudah. Gambar berhasil diunggah. Nah, ini sudah ya teman-teman, udah. Nah, terus kemudian saya akan menginput pengguna pengadaan ini mengentry 22. Ini kemudian ini terus kemudian ini tipenya pustakawan ya teman-teman. Terus kemudian ini Saskia. Kemudian ini Facebooknya bisa diisi sesuai dengan, bisa disesuaikan pokoknya. Terus kemudian ini tambah foto penggunanya Saskia. Kemudian ini pustakawan pengadaan, kelompoknya pustakawan pengadaan, karena saya mengentrinya dua-dua ya ini ya. Kata sandinya sama 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini juga sama 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita simpan. Nah, sudah berhasil, gambar juga berhasil diunggah. Kemudian tambah lagi ini sama penggunanya. Saya menggunakan ini. Kemudian ini nama asli. Kemudian tipe keanggotaannya pustakawan. Kemudian ini emailnya. Kemudian ini juga bisa disesuaikan sendiri, diisi sendiri media sosialnya. Kemudian foto pengguna, bisa memilih fotonya, disesuaikan juga. Nah, kemudian ini pustakawan pengolahan. Kemudian kata sandinya biar mudah menggunakan 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini sama konfirmasi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian simpan sama ya. Nah,
Kemudian kita tambah lagi pustakawan Dina. Kemudian ini Dina. Nah, tipe keanggotaannya pustakawan. Kemudian serialnya ini bisa disesuaikan ya teman-teman. Nah, ini juga bisa disesuaikan sendiri, diisi sendiri. Sama kemudian kelompok penggunanya, pengolahan, kata sandinya 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini sudah. Kemudian tambah pengguna lagi, Karin. Ini Karin. Nah, kemudian ini juga pustakawan, gmail.com, juga bisa disesuaikan sendiri. Kemudian kelompok penggunanya adalah pustakawan keanggotaan. Nah, serta sandinya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini 5. Nah, sudah. Kemudian kita simpan. Nah, sudah. Kemudian ini udah ada 5. Kita tambah 1 lagi. Kawan. Kemudian ini juga bisa disesuaikan sendiri. Foto pengguna juga bisa disesuaikan. Kemudian ini pustakawan keanggotaan, kata sandi sama ini kata sandinya, konfirmasi, kemudian simpan. Nah, ini bisa dilihat di sini sudah ada anggotaannya. Selanjutnya adalah pada keanggotaan. Nah, ini saya akan menambahkan daftar anggota. Tapi sebelum menambahkan daftar anggota, kita menambahkan tipe keanggotaan terlebih dahulu. Nah, ini tambah tipe keanggotaan. Saya akan menambahkan mahasiswa. Nah, tipe keanggotaan mahasiswa, jumlah pinjamannya misalnya 5, kemudian lama peminjamannya 10 hari, reservasi dimungkinkan, jumlah reservasinya misalnya 3, masa keanggotaannya 365 hari atau setahun, kemudian kali perpanjangannya misalnya 3 hari, terus denda per harinya misalnya 500. Cari aja. Kemudian toleransi keterlambatannya, kemudian simpan. Nah, ini sudah berhasil keanggotaan mahasiswa. Kemudian saya akan menambah tipe keanggotaan dosen. Nah, ini jumlah pinjamannya misalnya ini 3, kemudian lama peminjamannya misalnya 7 hari, reservasi dimungkinkan, jumlah reservasi misalnya 2, masa keanggotaan sama 1 tahun, kali perpanjangannya misalnya 2, denda per harinya misalnya 2000, kemudian toleransi misalnya, terus simpan. Nah, ini sudah berhasil tersimpan. Kemudian tambah lagi yaitu staff. Nah, jumlah pinjamannya misalnya 3, kemudian lama peminjamannya misalnya 7 hari, reservasi dimungkinkan, jumlah reservasinya misalnya
2. Masa keanggotaannya misalnya sama setahun kali perpanjangannya 2 kali, denda per harinya misalnya 2.000, toleransi keterlambatan, kemudian simpan. Oke, nah ini semua sudah ada dosen, mahasiswa, sama staf. Nah, kali ini saya akan menambahkan keanggotaan, daftar anggota, tipe keanggotaan staf. Staf misalnya ini 01, kemudian nama anggotanya misalnya lahir, misalnya ini udah otomatis. Kemudian institusinya Universitas 11 Maret, tipe keanggotaannya adalah staf, udah dipilih jadi ada laki-laki, alamatnya misalnya Semarang, dan kode posnya misalnya aja, kemudian nomor telepon, nah kemudian nomor identitasnya, kemudian foto, kalau ada foto ditambahkan, terus ini pokoknya isiannya itu bisa disesuaikan sendiri ya. Ini kata sandinya, konfirmasi kata sandi, kemudian simpan. Nah, di sini saya akan menambahkan 5 anggota 02. Kemudian ini namanya Setiawati, kemudian tanggal lahir di kemudian institusi sama Universitas 11 Maret, kemudian staf ini perempuan, alamat Jaya Solo misalnya. Kemudian kode pos misalnya aja, kemudian nomor telepon, kemudian identitas, kemudian ini suratnya, dan kata sandinya, kemudian konfirmasi. Anggota kemudian ini sama Universitas 11 Maret, kemudian ini sama ya staf, ini laki-laki. Misalnya
Nama anggotanya yaitu namanya hmm, kemudian ini sama perempuan alamat kemudian ini nomor telepon. Ini bisa diisi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian foto ini ya bisa ditambahkan, sesuaikan sendiri. Kemudian suruh email kata sandi, konfirmasi kata sandi, dan simpan. Nah ini satu lagi tambah satu lagi ini yang terakhir sama keanggotaannya staf, mungkin ini perempuan, misalnya ini Raharjo Yola. Kemudian dilanjutkan ini 5, kemudian ini tambahkan fotonya. Kemudian ini Mas Sandi juga dimasukkan, kemudian kita konfirmasi simpan dan berhasil. Nah kemudian saya akan menambahkan keanggotaannya dosen, itu keanggotaan dosen. Sama dosen, alamat,
Berhasil, kemudian saya akan menambahkan 4 lagi Melina, kemudian salah 5, 6 nomor telepon, kemudian nomor identitas, kemudian passwordnya, kemudian kita tambahkan anggota lagi, adalah 008. Tanggal lahirnya, kemudian institusinya, tipe keanggotaannya, dosen, kemudian alamatnya,
Yang terakhir untuk tipe dosen yaitu tambahkan fotonya. Selanjutnya saya akan menambahkan lagi keanggotaan pada bagian mahasiswa. Kita masukkan seperti yang tadi, ID anggotanya, kemudian namanya, tanggal lahirnya, kemudian ini institusinya, keanggotaannya mahasiswa, ini laki-laki, dan kode pos, alamat, nomor teleponnya, kemudian identitas, ya, kemudian foto bisa diisi bisa enggak, sesuai yang diinginkan aja. Kemudian ini kemudian simpan, ini berhasil disimpan, kita tambahkan lagi institusinya sama Universitas Maret. Tipe keanggotaannya mahasiswa, ini laki-laki, alamatnya
Selanjutnya ini saya lanjutkan lagi, tambahkan lagi. Nah, ini sudah berhasil saya masukkan semua